Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zakia dari kelas 2 SIC. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai partial view dan juga akan menunjukkan proses project yang telah saya lakukan yang berjudul pariwisata homestay pada Bina Desa. Di sini kita akan buka Viscat terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat controller baru bernama user controller, yang dimana user controller ini terdapat beberapa function-functionnya. Di antaranya itu ada function index. Ini dia akan mengambil data menggunakan select bintang from users dari database-nya. Dan juga di sini return view admin user.index ini akan mereturn view yang akan mengirim data ke file index.php-nya. Lalu di sini juga pada function create ini akan menampilkan from tambah usernya. Di sini kita dapat melihat bahwa nanti itu dia akan mengirim formnya itu ke create.php. Terus di sini ada function store. Dia akan menyimpan user baru. Jadi user yang baru ada itu dia akan menyimpannya. Nah, pada function store ini terdapat validasi input user, dan di sini menggunakan hashing password, dan dia tuh akan menyimpan ke database-nya. Terus yang disimpannya itu adalah password yang sudah dikasih hash-nya. Lalu di sini return redirect ini akan menuju ke halaman daftar user dan akan memberikan pesan suksesnya. Di sini ada function edit. Function edit ini akan menampilkan form edit usernya. Di sini pada function editnya ini kita dapat menginsert data editnya pada data user yang akan diedit, dan juga akan mereturn atau mengirim ke form edit.php-nya. Di sini juga ada function update, di mana function update ini dia akan memperbarui data usernya itu. Di sini juga terdapat validasi, dan data yang akan diupdate-nya itu akan masuk ke sini, dan juga memakai hashing untuk password jika user input password barunya. Terus setelah itu akan update data di database-nya. Lalu dia akan meredirect ke halaman daftar usernya dan akan menampilkan pesan suksesnya. Lalu di sini ada function destroy. Function destroy ini dia akan menghapus user, di mana di sini kita akan mencari user yang akan dihapus, dan juga akan redirect ke halaman daftar user, dan juga akan menampilkan pesan sukses jika user itu berhasil dihapus. Lalu di sini juga terdapat model user.php-nya, yang dimana ini akan representasi data user di database-nya. Nah, di sini juga menggunakan protect variable, yang dimana field yang boleh diisi. Lalu di sini juga ada field yang akan disembunyikan hidden. Jadi ketika kita mengetikkan password itu akan bersifat bersembunyi. Di sini juga ada create user table pada migrations, yang dimana ini akan menampilkan desain tabel database-nya. Coba kita lihat pada database-nya. Nah, di sini sudah termigrate database usersnya. Nah, di sini kita dapat lihat tabel-tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya pada halaman views terdapat beberapa folder-folder dalamnya. Salah satunya itu ada yang namanya folder admin. Nah, folder admin di sini
itu kita gunakan sebagai partial view, yang dimana partial view ini digunakan untuk memisahkan bagian tampilan yang berulang seperti navbar, header, atau footer ke dalam file terpisah. Nah, di sini terdapat beberapa blade PHP yang sudah kita buat. Di sini pada layouts ini merupakan komponen yang bisa kita pakai berulang-ulang. Nah, fungsinya ini sebagai seperti template utama yang akan dipakai kurang lebih untuk semua halaman. Nah, di sini terdapat css.php. Ini merupakan file CSS dan stylingnya. Di sini terdapat header.php. Ini merupakan bagian headernya, bagian atas website, logo dari menu navigasinya. Terus di sini juga terdapat sidebar. Sidebar ini menu sampingnya, yang dimana dia menu navigasi untuk adminnya. Lalu di sini juga ada footer. Footer ini bagian bawah website seperti copyright atau kontak. Di sini juga ada JS. JS ini JavaScript, yang dimana ini merupakan ini merupakan kumpulan semua file JavaScript dan juga fungsinya. Nah, dalam indeks saya sudah include admin layout CSS, yang dimana nanti itu ketika kita menjalankan di browser, kita buka warga, itu nantinya pada halaman layout, pada halaman CSS-nya itu akan menampilkan layout CSS yang sudah kita buat di sini. Jadi akan menginclude folder dari layout CSS-nya. Begitu juga dengan header dan juga sidebar. Dan di sini terdapat main content, yang dimana ini merupakan konten utama yang akan berisi pada data warganya. Di sini terdapat card data warga, dan di sini juga terdapat nomor KTP, nama lengkap, sampai ke aksi. Dan juga di sini merupakan dan juga pada indeks PHP ini kita hanya perlu memasukkan main kontennya saja, dan juga harus menginclude folder yang terdapat beberapa komponen-komponen yang bisa dipakai untuk semua halaman. Terus di sini juga pada edit.php. Nah, di sini terdapat extends dan section, di mana dua sinteks ini akan menampilkan halaman dari layout-nya ini. Dan di sini juga kita membuatnya untuk main kontennya saja. Di sini kita dapat lihat juga terdapat form edit warga dan beberapa biodata lainnya. Dan juga tidak lupa ketika kita ingin memakai dua sinteks yang tadi, kita tidak lupa memakai end section-nya. Di PHP-nya juga seperti itu, memakai dua sinteks seperti ini, nantinya itu akan muncul istilahnya itu seperti template dari halaman-halaman sebelumnya. Ini hanya berisi main kontennya saja. Begitu juga dengan user. User ini dia juga akan menampilkan main konten dengan beberapa CSS-nya. Ini juga sama seperti index.php tadi. Terus pada halaman create juga sama seperti terus pada halaman create ini kita akan menambah form tambah user, dan juga akan menampilkan CSS kurang lebih sama seperti index.php tadi. Nah, di sini
saya membuat folder out, yang dimana folder ini terdapat halaman login, terdapat blade login dan juga views registrasi. Nah, pada login.php ini terdapat beberapa CSS yang akan ditampilkan, dan juga pada halaman login ini terdapat beberapa informasi yang terletak di sebelah kanan, di sebelah kiri, informasi mengenai login admin pariwisata desa ini. Nah, di sini juga terdapat flash message-nya, dan ini merupakan login form-nya yang dapat diisi oleh si penggunanya tadi. Dan jika si penggunanya itu tidak memiliki akun, dia dapat daftar melalui register terlebih dahulu. Di sini juga Di sini juga terdapat validasi, yang dimana email itu jika dia tidak sesuai dengan format email, maka format email itu tidak valid. Di sini juga passwordnya itu minimal 6 karakter, dan juga nanti itu jika dia tidak sesuai, dia akan menampilkan show flash message error. Lalu di sini juga akan menampilkan simulasi proses loginnya, dan lalu pada halaman register ini halaman ketika kita ingin meregister akun kita sebelum kita masuk ke halaman login. Nah, pada halaman register ini sama tampilannya juga ada informasi mengenai sistem pariwisata desanya ini. Terus juga terdapat beberapa registrasi formnya, yang dimana di sini ada akan memasukkan nama lengkap, email, password, dan di sini terdapat password requirements, yang dimana sini jika dia tidak minimal 8 karakter password yang dimasukkan, maka dia akan memunculkan pesan error, dan jika tidak diawali huruf kapital juga akan memunculkan pesan error, itu passwordnya itu error atau tidak sama. Di sini juga menampilkan validasi nama, yang dimana ketika namanya itu tidak lengkap, maka nanti itu akan menampilkan pesan error nama lengkap wajib diisi. Dan ketika nama itu hanya diisi beberapa karakter, dan nama itu harus diisi minimal 3 karakter. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan error minimal nama harus 3 karakter. Di sini juga ada validasi email, validasi password, dan juga validasi konfirmasi password. Di sini saya juga membuat controller out controller, yang dimana terdapat beberapa function-functionnya. Yang pertama itu ada function show login form, yang akan mereturn ke halaman out loginnya. Terus ada function show register form, yang akan mereturn ke out registernya. Terus di sini juga ada function register, dan ada validasi input. Dan buat user baru, nantinya itu dia akan meredirect ke halaman loginnya dan akan menampilkan pesan sukses. Terus di sini saya juga ada function loginnya, yang terdapat validasinya, dan ada function untuk logoutnya. Lalu di sini kita coba untuk menjalankan codingannya. Saya buka dulu. Sini kita buat out login, karena di sini saya menggunakan rootnya itu bernama out /login. Nah, ini dimana akan menampilkan pesan atau beberapa penjelasan mengenai sistem yang akan kita kelola ini. Nah, jika kita tidak memiliki akun, kita dapat daftar dulu di sini.
kita dapat registrasi terlebih dahulu. Kita namanya misalnya emailnya. Nah, pada password ini terdapat pesan minimal harus 8 karakter dan diawali huruf besar. Jika saya membuatnya huruf kecil, maka dia akan tidak sesuai, maka dia akan berwarna merah. Dan jika kita buat dia sesuai, nah dia akan berwarna hijau yang menunjukkan bahwa passwordnya yang kita isinya itu sudah sesuai. Konfirmasi passwordnya itu kita buat sama seperti passwordnya tadi, dan kita klik daftar. Nah, dia akan kembali ke halaman loginnya untuk login kembali. Di sini dia juga sudah membuat email yang sudah kita inputkan tadi. Di sini kita tinggal masukkan passwordnya. Nah, akan menampilkan pesan login berhasil dan akan mengarahkan ke dashboard. Ini merupakan dashboard tampilan dari sistem admin Bina Desanya. Di sini pada user. Nah, ini adalah daftar user yang terdaftar. Di sini kita dapat melihat, kita dapat menambah usernya, terus juga dapat melihat role-nya itu sebagai user, dan juga statusnya itu aktif. Misalnya kita ingin menambah user, dapat klik tambah. Sini kita ketik, contohnya itu namanya, ya. Nah, misal kita tidak memasukkan password, sini kita masukkan passwordnya itu, kita coba memasukkan passwordnya itu tidak 8 karakter. Nah, dia akan menampilkan pesan error, dan ketika kita coba memasukkan password itu tidak sama, dia akan menampilkan pesan error bahwa password itu minimal 8 karakter dan password dan konfirmasi password tidak sama. Coba masukkan yang benar. User. Nah, akan menampilkan pesan user berhasil ditambahkan, dan user Nana tadi juga berhasil ditambahkan. Jika kita ingin menghapus user Nana, kita dapat klik aksi hapus, dan akan menampilkan pop-up apakah Anda ingin menghapus user Nana. Kita klik OK. Nah, otomatis akan menghapus user Nana tadi, akan menampilkan flash message-nya. Jika kita ingin mengeditnya, kita klik edit. Di sini kita ingin edit misalnya emailnya menjadi dan di sini ketika kita ingin edit dan di sini ketika kita ingin mengedit user, passwordnya itu tidak apa-apa kosong jika kita tidak ingin mengubah passwordnya. Nah, sudah berubah. Sini juga terdapat pesan total data user itu ada 7. Lalu kita tidak lupa untuk meng-git push-nya terlebih dahulu. Di sini saya sebenarnya sudah meng-git push-nya, git add, git commit, git push. Ketika kita coba untuk git push lagi, maaf. Nah, ketika kita git commit saja, ini sudah menampilkan pesan nothing to commit. Jadi tidak ada yang di commit, dan ketika kita git push juga akan menampilkan pesan everything up to date. Jadi semua yang sudah kita lakukan tadi itu sudah tercommit di dalam GitHub kita. Coba kita lihat. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini terdapat 22 commit. Yang dimana inilah perubahan-perubahan yang saya lakukan. Nah, inilah perubahan yang saya lakukan sebelumnya. Ya, di sini saya melakukan perubahan-perubahan pada return view, terus juga pada CSS blend, dan juga user
find or file ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.